dia. Bedakan yang haram dengan yang najis. Jadi kalau bagi Kalau orang Islam, babi itu halal haram. ya? Dengar, babi itu haram. Pertanyaan saya, kenapa Anda melarikan ke babi? Susah. Gitu loh, silakan. Susah Anda menggunakan logika Anda. Ya, berarti Anda cuma mau cocokologi berarti. Berarti tidak ada yang menghalalkan babi. Anda hanya cocokologi Matius 15 itu sebagai legalitas makan babi. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit lenyap daripada babi halal. Matius 5:19, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati neraka. Begitu bosku. Jadi jangan Anda menghalalkan makanan kesukaan Anda dengan menabrak dalil. Jelas kok itu. Anda kalau mau dikasih ruang waktu, yang edukasi dong, bukan yang tipu-tipu. Di sini bukan tempatnya. Akiu jongko itu bukan di sini tempatnya. Cara Anda mau memutar-mutar itu nggak make bagi saya. Semangat siang saudaraku Lintang. Ya, selamat siang Bang. Iya, dari mana? Katolik, Protestan Bang? Protestan, Dari Katolik? Protestan. Oke, mantap sekali abangku. Luar biasa. Protestan. Ya, siap. Protestan. Boleh jelaskan ke kami siapa yang menghalalkan babi setelah Yesus mengharamkannya? Silakan. Silakan Bang. Yesus mengharamkannya itu di mana? Matius 5:19. Ya, Yesus mengharamkan itu kapan? Matius 5:19. Matius 5 19. Di mana situ mengharamkan babi di situ? Itu udah jelas, barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil dari Taurat, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, yang paling hina, yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Apakah menghalalkan babi itu sama dengan meniadakan sebagian dari Torah? Ya. Jadi jelas Yesus mengharamkan di mana babi. di situ hukum Taurat mengharamkan babi di mana? Ulangan 14:8, Imamat 11 nomor 7 nomor 8. Jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Yesus mengatakan jangan kau rubah itu. Barang siapa yang meniadakan hukum itu dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dari kerajaan langit. Pertanyaan saya, setegas itu Yesus melarang kaumnya Bani Israel, lalu apa dasarnya Kristen menghalalkan apa yang diharamkan Yesus tersebut? Silakan. Meniadakan salah satu perintah hukum Taurat. Perintah hukum Taurat itu ada berapa sih? Yang paling Salah terkecil satunya apa? Yang paling terkecil saja itu nggak boleh berkata bodoh kepada orang lain, nggak boleh. Itu yang paling terkecil. Nah, sekarang babi itu berulang-ulang dilarang oleh Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Begitu tegasnya Tuhan mengatakan jangan kau makan, itu haram bagimu. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan pengharaman babi, maka dia akan menempati neraka alias tempat terendah di kerajaan langit. Tegas Yesus mengatakan itu. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan Kristen menghalalkan apa yang diharamkan Yesus? Silakan. Yang dimaksud perintah hukum Taurat itu yang mana? Semua 10 yang hukum ada atau yang mana? Bukan 10 hukum, semua. Meskipun yang paling terkecil, Anda ngerti? Jangan Anda pilah-pilah, karena yang memilah itu orang Kristen. Demi untuk melegalkan yang lain, orang Kristen pilih-pilih.
Yang saya tanya, Yesus mengatakan meskipun yang paling terkecil, tidak boleh. Barang siapa yang meniadakan, tempatnya neraka. Setegas itu Yesus mengatakan itu. Sekarang siapa yang mengajarkan Kristen menghalalkan babi? Silakan. Saya ingin memperjelas dulu perintah hukum Taurat itu yang dimaksud yang mana? Semua hukum 10 Taurat, Bapak. Semua itu yang mana yang dimaksudkan? Semua yang 600 lebih itu. 600 lebih Yang termasuk 600 yang itu 10. Ya, Oke. betul sekali. 600 itu hukumnya siapa? Nabi Musa mengajarkan kepada kaumnya termasuk Yesus dan murid-muridnya. Yang membuat 600 itu loh Bang Cuma siapa? Iya, Nabi Musa menerapkan itu karena menerima dari Tuhannya. Nggak usah ke sana, Bang. Itu kan imannya orang Yahudi. Imannya Yesus Kita dan harus muridnya. Berpijak kemana Kan harus coba? berpijak kepada hukum Tauratnya dulu. Nah, sekarang siapa Taurat yang yang menghalalkan mana, sesuatu yang sudah diharamkan? Kan sudah jelas, Bang. Ulangan 14:8. Imamat 11:7-8. Jangan kau makan babi. Itu sudah jelas. Apalagi? Itu larangannya, jangan makan babi. Saya mempertanyakan Yesus itu mengharamkannya di mana? Matius 5:19 berapa kali harus kuulang, Bang? Nah kan saya tanya hukum Tauratnya ini 10 perintah atau yang Semuanya 600 sudah tadi? kujawab, Abang. Yesus Kalau mengatakan 600 itu kan hukumnya Musa. Iya. Terus apakah Bukan Yesus 10. kenapa lari 10 sih? Gak usah kemana-mana, jangan dimanipulasi hukum agama orang. Yesus mengatakan dalam Matius 19 nomor 16, jika engkau ingin memperoleh hidup kekal, lakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa. Udah jelas itu. Musa juga begitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa yang menghalalkan babi untuk Kristen? Gak usah kemana-mana lagi, silakan. Ya wis, kalau mau ke situ berarti kita masuk ke Ajaran Paulus. Matius 7 ya. Markus 7 ya. Nah, nomor 19-nya Anda coba lihat. Markus 7 19. Ya. Ya itu. Siapa yang berkata dengan demikian dia sudah menghalalkan segala sesuatu? Itu ucapan siapa? Itu dari Markus. Kesimpulan dari Markus. Markus. Berarti yang menghalalkan Markus. Ya, itu dasarnya adalah memang karena itu tidak najis. Apa yang masuk itu. Itu terkait cuci tangan, bukan masalah babi. Ambigu itu namanya. Yang tegas itu pernyataan Yesus. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Itu ucapan Yesus. Nah, siapalah Kristen ini tiba-tiba menghalalkan babi itu? Ayat 18 Bang, ayat 18. Ayat 18-nya lebih mudah langit apa? Sebelum langit dan Markus bumi. 7:18. Markus 7. 7:18. Ya, itu ucapan siapa? Ucapan Yesus itu. Apa katanya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Berarti Istilahnya. Yesus melanggar hukum Taurat, berarti dia menelan liurnya sendiri. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia menempati neraka. Berarti Yesus masuk neraka berdasarkan pengakuannya sendiri. Atau jangan-jangan Markus ngarang. Ya, yang jelas saya ada dalilnya. Enggak ada Yesus Siapa mengatakan yang babi di menghalalkan? situ. Tidak ada Yesus mengatakan Segala situ babi. sesuatu.
Itu berbicara mengenai Itu bahwa segala sesuatu. itu Memang berbicara awalnya dia menjawab soal cuci tangan. cuci tangan. Kan? Tetapi ketika mereka sesudah ia masuk ke rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka Yesus menjelaskan kembali bahwa tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Nah, seketika itu murid-muridnya makan babi. Orang-orang Yahudi tidak, sejak itu makan babi. Enggak. Ya enggak, karena mereka paham ini Yesus bukan berbicara mengenai babi. Karena kan babinya belum ada. Loh, gimana Kalau ada ceritanya? babi, dimakan. Babinya belum ada gimana? Orang-orang di sana kok sudah bersama dengan babi. Bahkan ancaman-ancaman Tuhan terhadap pemakan babi jelas. Aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi dan pemakan binatang yang menjijikkan serta tikus. Yesaya 66 nomor 15-16. Berarti Yesus mengajarkan orang-orang untuk dibakar sama Tuhan dengan api gitu. Itu ambigu, Yesus mengajarkan bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajis. Bukan berarti itu termasuk babi. Yesus menurut dalil. Itu bukan termasuk babi, karena babi sudah tegas Segala haram. sesuatu, Bang Juma. Segala sesuatu termasuk kencing onta. Semuanya. Termasuk kencing onta. Termasuk kotoran manusia. Iya, termasuk. Oh, sudah, kalau itu udah selesai kita. Selesai. Tetapi saya memahaminya beda. Saya memahaminya Anda beda. tadi mencari jawaban siapa yang menghalalkan kan? Jawabannya tapi Yesus ini. tidak membahas babi di Selesai, situ. kan? Karena kapan dia membahas babi, berarti dia melanggar ucapannya sendiri di Matius 5:19. Kalau Itu dia melanggar kategorinya segala sesuatu. ya, silakan aja Anda artikan itu segala sesuatu. Tapi yang pasti bahwa segala sesuatu itu bukan berarti semuanya boleh dimakan. Karena ada sudah aturan terlebih dahulu. Dia sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa termasuk dirinya meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Berarti kalau itu babi, berarti Yesus masuk penghuni neraka. Anda hanya memaknai itu karena Anda memang pemakan babi. Apapun pasti Anda akan jadikan dalil untuk mengatakan babi itu halal. Padahal mana? Secara tidak ambigu. Ada nggak? Kita orang Jawa nggak makan babi. Karena memang kan jarang di sini. Ini cuman pemakan babi ya, karena Bang? itu kan. Jadi bukan karena itu kan alasannya. Kita nggak makan babi memang di sini. Ya, tidak makan babi karena tidak ada babi. Kalau ada babi dimakan. Ya berarti alasan Anda kan keliru gitu loh maksudnya. Kok keliru? Alasannya bukan karena kita pemakan babi kan. Yesus mengatakan Anda tadi katakan karena kita pemakan babi. Faktanya kita bukan pemakan babi gitu. Karena tidak ada babi. Iya. Jadi kan bukan pemakan babi itu berarti. Tapi tujuan Anda kan pemakan babi katanya. Iya, Anda pemakan Artinya babi. saya menjelaskan ini. Maksudnya saya gini. menjelaskan ini kan bukan sesuai tuduhan Anda gitu loh. Loh, ini kan pertanyaan siapa yang halalkan babi? Tidak ada pernah Yesus menghalalkan babi. Anda hanya mentafsirkan ucapan itu. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan babi. Anda yang mentafsirkan. Kalau itu berhubungan dengan babi, segala berarti sesuatu itu maksudnya apa? segala sesuatu ada pengecualian. Segala sesuatu nggak ada kata kecuali di situ. Oh, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Itu ucapan Yesus. Matius 5:17. Tapi menggenapi kan? Menggenapi kalau haram jadi apa? Jadi halal gitu. Nah, menggenapi itu apa artinya? Melengkapi. Ada yang kurang? Menyempurnakan. Berarti ada yang kurang. Berarti ya, disempurnakanlah Yesus ajaran itu. Kalau Anda berarti mau tahu di mana? Sempurna.
Memang Berarti betul. belum sempurna. Belum Apa yang sempurna, belum betul. sempurna? Nah, Apanya sekarang belum Anda lihat. sempurna? Anda Yesus sendiri mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk... Nah, katanya menyempurnakan. Gimana sih? Kok belum sempurna juga? Menyempurnakan dalam arti kata tidak meniadakan. Bukan Tidak malah mengiakan. mengurangi. Itu namanya bukan menyempurnakan tapi tidak menghapus. Kalau menggenapi yang dimaksud Yesus itu tidak meniadakan hukum yang ada sebelumnya, tetapi menyempurnakan sesuai dengan ajarannya Dia ketika Ia datang. Sekarang Anda mentafsirkan Yesus menghalalkan babi dengan cocokologi Anda terhadap pengajaran Yesus. Segala sesuatu. Bagaimana dengan Matius 5:19? Bukan segala sesuatu saja, yang paling terkecil, apapun dari Torah tidak bisa dibatalkan. Kenapa Anda nggak pakai itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, apa akibatnya? Menempati neraka. Anda mentafsirkan boleh makan babi, berarti Anda melanggar ucapan Yesus. Segala sesuatu berarti Yesus penghuni neraka. Sesuai dengan ucapan sendiri. Gitu saudaraku. Ya, Jadi itu kan Anda sendiri yang bingung berarti kan. oh, saya tidak bingung. Saya berpegang kepada ucapan Yesus. Anda yang mencoba mentafsirkan Markus tadi karena Anda pemakan babi. Anda yang mentafsirkan. Sementara kalau itu Lah, betul ya kan, berarti justru saya nanya segala sesuatu itu apa? Nah, kalau diartikan termasuk babi, berarti Yesus Ya. penghuni neraka. Karena Dia sendiri yang mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, sudah jelas-jelas hukum Taurat jangan makan babi. Berarti segala sesuatu yang dimaksud di situ selain yang dilarang Tuhan. Lukas 16 ayat 16 mengatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Nomor 16-nya, Jadi hukum Taurat berlaku nomor 16-nya berlaku sampai kapan tuh? sampai Yohanes Pembaptis. Ya, Nah, setelah itu ditambahi Kemudian oleh Yesus. Setelah itu digenapi. Setelah itu digenapi. Tidak dikurangi, tapi ditambahin, bukan dikurangi. oh Kan dia ditambahi apa? Ditambahi apa hukumnya? Ditambahi Baca hukum apa? Matius 5 nomor 20, 21, 22 sampai 48. Itu penambahannya. Matius 5 Nomor 21, nomor 20 dan seterusnya sampai 48. Itu penambahan ajaran Torah dari Yesus. Jadi bukan dikurangi, tapi dilengkapi oleh Yesus pada zaman itu. Anda baca di situ. Itu yang dimaksud Yesus, bahwa hukum Torah itu hukum yang datang kepada Musa berlaku sampai di situ. Maksudnya jumlah yang ada pada pengajaran Musa itu sampai di situ, tidak ada penambahan. Setelah Yesus datang baru ditambahkan Matius 20 sampai 48. Gitu saudaraku. Jadi belum kita temukan dalil penghalalan babi di dalam pengajaran Yesus selain tafsir yang saudara bawa. Karena Anda memang bagian daripada para pemakan Ya, babi. Anda bantah segala sesuatu itu apa? Anda bantah segala sesuatu itu apa? Kecuali yang diharamkan babi. Karena Anda ada bilang dalil kecuali itu dari pelarangannya. mana? Tadi ucapan Kata Matius 5 kecuali itu itu apa? dari mana? Matius 5 tadi Anda buta. Anda buta. Kecuali itu di mana kecualinya? Matius 5:19.
Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Ini kalau meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, Maka lalu mengajarkannya pada orang lain. Jadi meniadakan salah satu hukum, lalu mengajarkan pada orang lain. Maka Ia akibatnya menduduki tempat paling rendah di kerajaan langit. kerajaan langit, ya kan? Bukan Apa di tuh neraka kalau ya. Bukan tempat di neraka. terhina, tempat terendah itu di mana? Surga. Tempat terhina. Coba Anda baca original teksnya. Rendah atau terhina? Coba. Itu kesalahan terjemah. Terendah padahal itu terhina. Tempat paling terhina di kerajaan langit itu apa? Apa kerajaan langit yang tempat hina di kerajaan langit apa? Ya neraka. Mana lagi? Emang neraka ada di kerajaan langit? Emang kalau berbicara mengenai kerajaan langit itu cuma surga doang? Neraka enggak? Ketika kita melanjutkan, tetapi siapa yang melakukan, mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan langit juga. Iya, surga itu surga. Itu surga. Kalau terhina Loh, kok bisa? itu neraka. Loh, kok bisa? Itu sama-sama kerajaan langit ini. Kerajaan langit tapi kan yang terhina, terendah. Terendah itu neraka, tertinggi itu surga. Neraka itu bukan kerajaan, Bang Suma. Loh, kata siapa? Hari kebangkitan Ada itu kerajaan. adalah hari Ada kerajaan neraka. Saya nggak menemukan sama sekali. yang menguasai hari pembalasan itu siapa? Hari Saya pembalasan nggak itu. menemukan. Hari pembalasan itu ada neraka, ada surga. Kerajaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Termasuk neraka, itu adalah kerajaan Allah. Semua yang diciptakan itu di bawah kuasa Allah, kuasa Tuhan. Ya, terus kerajaan langit itu kerajaannya siapa? Alah, kerajaannya bom-bom. Udahlah, Anda dibawa, Anda tuyul. Muter-muter nggak kasih poin, cuman bertanya, belajar, tapi jangan so hebat. Saya tahu Anda sedang belajar. Anda belajar menutupi cara Anda, kelemahan Anda untuk mengetahui mau jawab apa Bang Suma ini, tapi Anda nggak bisa. Bertanya, terus bertanya. Tapi saya tahu dia sedang belajar. Ini di mana ya jawabannya ya? Nggak ada. Tidak ada dalil penghalalan babi di Bible, nggak ada. Jadi jangan sok paten. Oh gimana ya? Terus padahal dalam otaknya, waduh, di mana ya? Di mana ya tempatnya itu halal babi ya? Segala sesuatu matamu suwe. Orang sudah haram babi kok masuk juga di situ. Kenapa? Karena kamu pemakan babi. Segala sesuatu kau masukkanlah babi karena kau suka babi. Orang Yahudi mana ada menghalalkan babi? Aneh-aneh aja. Silakan sahabat, satu lagi sebelum kita rehat untuk zuhur. Nanti kita naikkan teman-teman yang bisa duduk sejenak untuk mengganti kita. Setelah ibadah baru kita ini lagi muncul lagi. Silakan. Ada lagi kah? Semangat siang. Siang abang. Selamat siang. Iya, dari sekte mana abang ini? Saya Kristen Pak. Iya, buka kameranya bang. Ya kan. Bentar Pak. Iya. Aduh. Kenapa nih? Iya, silakan bang. Pak. Ini ada dalil. Pak. Yesus mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain,
maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Silakan. Oke Pak ya. Ya, Setelah saya jawab, saya boleh bertanya Pak ya. boleh. Oke. Di mana dihalalkan Pak ya? Ya, Kita buka KPR Kisah Para Rasul 10 ayat 11 sampai 13. oke, silakan Anda baca. Saya bacakan Pak ya, gini Pak. Boleh. Ia Siap. melihat langit terbuka dan turunlah suatu benda seperti kain lebar Ya, yang bergantung pada keempat sudutnya dan yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang melata dan burung-burung di udara. iya. Lalu terdengar suara kepadanya, itu artinya kepada Petrus ini. Bangunlah hai Petrus, Iya. sembelihlah dan makanlah. Itu perintah dari langit. Kita tahu bahwa perintah itu diturunkan dari Tuhan langsung, Pak. Artinya itu suara sudah siapa? boleh. Artinya Itu sudah boleh dimakan. Itu suara siapa? Itu artinya suara dari langit. Suara dari Iya, langit suara itu siapa, abangku? Itu suara siapa? di situ tidak dijelaskan siapa. Nah, ya, Berarti, tapi begini Pak, tapi kita tahu Pak iya. bahwa suara itu datangnya dari Tuhan langsung Pak. Kenapa Anda tahu bahwa itu Tuhan? Karena itu berasal dari atas, berasal dari langit Pak. Iya, Sesuatu yang bukankah nanti dulu. Iya, silakan. Sesuatu yang dari langit, itu berasal boleh ditafsirkan dari surga. Karena Yesus pun naik ke langit. Yesus pun dikatakan naik ke langit pada waktu dia bangkit dan naik ke langit, Pak. Ya, itu suara Ya, siapa yang begitu? Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Nah. Itu suara siapa? Itu kita tafsirkan suara dari Tuhan langsung, Pak. Nah, bagaimana kalau itu suara setan? Setan itu dari bawah, Pak. Kan Sesuatu yang setan- pasti dari bawah. Kata Tidak mungkin siapa? dari atas. Efesus 2 nomor 2. Penguasa angkasa itu adalah iblis. Begini, Pak. Ya, gimana? Sesuatu Gimana? yang datangnya dari langit. itu Angkasa berasal dari langit, Tuhan. Pak. Angkasa itu langit. Penguasa Yesus- angkasa langit itu Yesus pun naik ke langit, Pak. Kita tahu Yesus naik ke langit. Yesus itu tidak turun-turun. Dia Maka- nanti turun kalau diikuti tanda. Makanya itu suara dari langit, suara dari Tuhan, Pak. Bukan Iya, berarti dari Yesus mana turun. Anda tahu kalau itu Tuhan? Kita boleh berkata itu Tuhan, Pak. Berarti tafsir. Boleh jadi. Berarti tapi kemungkinan begini. juga iblis. Kemungkinan juga iblis kan? Tapi begini, Pak, saya juga mau tanya kepada Bapak, Pak. Gimana? Boleh saya tanya, Pak. Boleh. Tapi di luar tema ini, Pak. Boleh nggak? Kenapa bisa harus keluar, Pak? Karena berhubungan dengan Nabi Anda. Oh, nggak bisa. Ini temanya siapa yang menghalalkan babi? Oh, kalau nggak boleh, udah selesai. Ya, berarti tidak ada dalil penghalalan dari Yesus, Pak, ya, kecuali dari suara dari langit. Kalau boleh di luar tema ini, saya mau bertanya. Terlalu berat kalau bertanya tentang Islam, sementara babi aja nggak ditahu siapa yang menghalalkan. Pasti Anda bingung juga jawabnya. Oh, nggak bisa, nggak ada bingung kalau bahasa Islam nggak ada bingung, Pak. Cuma Tentang perkawinan. Tidak Saya ada. mau tentang perkawinan. tidak akan Anda bisa Saya mau tanya terima tentang perkawinan, Pak. karena Anda
tujuannya hanya mengolok-ngolok pastinya. Saya mau tanya tentang perkawinan. boleh nggak? Sementara Islam itu. Nah, Nabi ada bagaimana perkawinannya? Sama kamu. Kenapa dengan Nabi saya? Kenapa? Ada anak Anda yang dikawini sama dia? Bukan, istrinya berapa? Istrinya lebih, berapa? lebih dari 10. Kenapa? Terus syaratnya apa masalah? Syaratnya apa syaratnya? Apa syaratnya? Syaratnya apa syaratnya? Apa syaratnya pernikahan dalam Islam yang halal baginya? Syaratnya apa? Sama tanya. Syaratnya Nabi boleh kawin banyak. Syaratnya apa? Syaratnya gimana? Iya menikah, kawin, halalkan semua. Syaratnya apa? Apakah adil? Apakah di mana? Iya, adil, harus adil. Adil. Kami umatnya harus adil. Iya, umatnya harus adil. Adil bayar. Iya. Adil bayar. Adil. Adil. Terus tolong Anda baca di An-Nisa 129. An-Nisa 129. Ya, kenapa dia membahas apa? Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil. Itu perintah dari bagaimana tuh? Aduh, itu bukan berbicara mengenai Bagaimana ada jawaban? itu bukan berbicara Kata-kata dari Allah kan langsung. kubilang kan, itu kan kubilang Dari kan kalau Allah bahasa Islam langsung. pasti Bahwa dikatakan tidak dapat kalau berbuat bahasa adil, Islam bahkan pasti sekalipun kesurupan. Ilmunya Nah, itu tidak sampai. bahwa bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang, itu Allahu Akbar apa sekarang? Anda tidak akan sampai ke sana. Ini kamu Kenapa? sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil. Di antara Itu bukan istri-istrimu, berbicara Nabi walaupun Muhammad, abangku. kamu sangat ingin berbuat demikian. Wah, kencang kali kalau Islam kan. Tepuk tangan. Itu bukan tentang Nabi Muhammad, Bapak. Allahu Akbar. Surah An-Nisa ayat 129 itu berbicara tentang umatnya, bukan tentang Nabi Muhammad. Itu kan udah ku bilang, jangan sekali-sekali Anda membahas Al-Quran kalau Anda masih makan babi. Jangan. Anda nggak akan sampai. Ya, nggak sampai. Itu membahas tentang umatnya Nabi Muhammad, bukan berbicara mengenai beliau Nabi Muhammad. Oke, masih ada waktu. Silakan. Moderator kayaknya lagi istirahat ya. Satu lagi sebelum kita rehat ibadah. Halo. Semangat siang. Bang Juma. Iya, semangat siang. Wah, 2 orang naik langsung ya. Iya, Saudara Beta bisa buka kamera. Oke, sabar ya. Kalau saudara tadi itu nabinya Kristen sudah sering debat sama saya dan selalu babak belur ku buat. Kasihan kalau dia mengulang lagi. Oke, semangat siang abang. Dari Katolik Protestan? Dari Katolik, Bang. Katolik. Ya, oke, silakan abang, langsung aja. Siapa yang menghalalkan babi? Saya singkat saja ya. Soalnya tadi ada yang barusan naik itu Bapak tadi itu. Iya. Dia tidak habis bacanya itu. Ya, silakan. Saya teruskan ya di Boleh. KPR tadi. Siap. Dia ayat 14. Ya. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak Sebab Tuhan. aku belum pernah memakan sesuatu yang haram. Dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau diharamkan. Itu yang dikatakan. Termasuk itu kan Allah sendiri yang mengatakan. Ya, dari mana Anda tahu kalau itu adalah Tuhan yang berbicara? Itu lanjut dari ayat 14, Bang. Iya, maksud saya, dari mana kita bisa tahu bahwa itu adalah Tuhan yang datang berbicara di situ? Itu itu suara yang dari langit. Yang dari langit itu jelasnya itu dari Tuhan. Loh, kan belum tentu.
Belum tentu dari Tuhan. Kenapa? Karena Yesus kan sudah menamatkan ajarannya tuh. Yesus sudah mengajarkan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu satu. Berarti nggak ada lagi ajaran Yesus setelah itu. Yang kedua, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, kalau Anda melihat di dalam Matius 23 atau Lukas 23, itu Yesus sendiri mengatakan bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi sebelum engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Petrus ini menurut catatan Lukas itu bukan Yesus, apalagi Elohim. Mana ada Elohim berfirman di luar daripada pengajaran Nabi Yesus, nggak ada lagi. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, kamu tidak bisa mendengarkan suara Bapa, kamu tidak mendengarkan suara Bapa, kau tidak bisa melihat Bapa dan tidak bisa mendengar suaranya. Dari mana Anda mendapatkan kesimpulan bahwa cerita Lukas ini itu firman Tuhan untuk melegalkan, menghalalkan babi. Sementara ajaran Yesus itu adalah usia 29 tahun sampai 33 tahun. Dan Yesus tidak pernah menghalalkan babi itu. Karena begini Bang, maaf ya saya potong dulu. Karena Petrus itu kan dia mengikuti aturan hukum ini Yahudi bahwa babi itu diharamkan ya. Nah, makanya dia di situ membatalkan bahwa dia tidak bisa makan sesuatu yang haram. Nah, habis perkataan Tuhan di ayat 15 itu, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, itu selain babi Bang. Iya, maksud saya gini abangku, ini kan catatan Lukas. Catatan Lukas ini muatannya memang mau menghalalkan babi. Dan makanya kitab Lukas ini bukan diperuntukkan untuk orang Yahudi. Kitab Lukas ini diperuntukkan untuk non-Yahudi. Sebagai simbol bahwa orang Yahudi memang pengikut orang non-Yahudi sudah boleh makan babi. Sebagai pengikut Yesus. Sementara Yesus sendiri sebelum dia terangkat ke langit, ucapan yang ada di dalam Kisah Para Rasul 10 itu Yesus tidak pernah ucapkan. Itu tragedi yang dicatat oleh Lukas dalam catatan dia sendiri pribadi yang mengatakan Tuhan datang kepada Petrus. Itu kan catatan Lukas yang menceritakan orang-orang Tuhan telah datang ke Petrus loh dan Tuhan menghalalkan babi. Nah, orang Yahudi mengkitabkan kitab Lukas enggak? Kisah Para Rasul enggak? Untuk menghalalkan babi ini. Kan tidak, kitab itu ditulis hanya untuk non-Yahudi. Bebas mau nulis apapun di situ. Tuhan datang kepada Petrus. Wahai Petrus, ya Tuhan, aku telah datang kepadamu menghalalkan ini. Sah. Nah, ini kitab ada enggak legalitasnya dari Yesus? Sampai dia berani mengatakan Tuhan datang kepada Petrus. Atau ini catatan-catatan memang untuk diperuntukkan orang-orang non-Yahudi. Ini bukan firman Tuhan abang yang Anda baca. Itu catatan Lukas di buku keduanya. Untuk siapa buku itu diceritakan? Untuk Theophilus. Bukan untuk dijadikan sebagai sandaran hukum bagi kehidupan seluruh manusia. Anda baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Kisah Para Rasul itu diperuntukkan untuk satu orang, namanya Theophilus. Theophilus ini memang pemakan babi, bukan orang Yahudi. Nah, sedangkan di situ dikatakan Tuhan datang kepada Petrus dan berkata, Petrus bangunlah dan makanlah. Apa yang mau dimakan? Jangan kau mengatakan haram sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan. Apa yang dihalalkan Tuhan? Babi. Enggak ada Tuhan menghalalkan babi. Di mana Tuhan menghalalkan babi?
Tapi kalau saudara Kristen kemudian mengatakan ini loh yang menghalalkan babi, berarti sama dengan halalnya babi oleh orang Kristen disebabkan karena Lukas menulis Tuhan datang ke Petrus menghalalkan babi. Berarti alasan makan babi karena informasi dari Lukas. Begitu ya. Iya. Oke, maaf memang saya cuma sebentar aja soalnya saya mau jemput anak sekolah ini. Baik, Turun dulu ya, abangku, Bang. saudaraku. Ya, ya. Salam kenal Bang ya. Terima Ya, salam kasih kenal. udah bergabung. Baik. Oke teman-teman sekalian, moderatornya boleh naik sejenak. Saya ibadah dulu. Ibadah dulu sebentar. Habis itu kita naik lagi. Bang Arif masih ada di bawah? Bang Arif ada di bawah? Bisa naik sebentar Bang? Saya ibadah dulu. Kalau bukan moderator yang kita naikkan, nanti ngoceh-ngoceh di sini abangku. Apologet Islam yang lain boleh nggak naik dulu? 10-15 menit lah. Saya harus ibadah, tadarusan sedikit. Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap di sini ya. Tetap di sini. Kita akan tetap lanjut bersama-sama sampai asar. Membahas tema ini. Karena kita belum menemukan penghalalan babi secara akurat dari teman-teman kita non-muslim selain tafsir. Adapun yang terakhir kisah para rasul catatan Lukas. Berarti yang menghalalkan Lukas dengan menulis cerita Tuhan datang kepada Petrus katanya gitu ya. Nah, kalau kita baca buku Petrus, ada nggak Petrus menghalalkan babi? Nah, di mana tuh ditulis Petrus? Ternyata nggak ada. Cuman di Lukas aja. Lukas aja yang menulis bahwa babi halal karena Tuhan datang kepada Petrus. Begitu Petrus ditanya, Petrus, betulkah ada Tuhan datang menghalalkan babi samamu? Ternyata Petrus tidak menulis. Kemana moderator tadi ya? Ayo. Moderator atau apologet Islam boleh naik dulu sebentar. Boleh naik dulu sebentar. Apologet Islam, ini yang minta permintaan, tak ada yang aku kenal. Sat, kamu bisa naik dulu. Sebentar aja. Boleh? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lincah kali Bang. Ya. Lanjut Bang, mau ibadah Bang? Iya, saya sholat dulu sahabat. Oke. Sholat dulu saya sebentar. Lanjut ya teman-teman, jangan kemana-mana ya. Ya. Aku Ya. tunggu. Lanjut Bang. Tunggu abang. Ada ini. Sadly blood mau naik dulu sebentar. Oke. Silakan dilanjut ya. Bang Blender, Oke. ini sudah Siap, Bang. moderator di sini. Siap Bang? Sudah. Belum. Ngapain ke atas kalau belum? Buat jadi Belum. moderator dulu. Tunggu ya. Oh Ten, blenderku ini baru diservis Ten. Jangan santai-santai kita diskusi ya. Santai diskusi Ten. Sadli Blade. Sadli. Iya Bang, aku parkun ya Bang. Oh parkun, oke. Beliau Ya. mau perbanyak followers pasti Oke, ya. oke. Lanjut dulu, silakan. Sudah moderator. Siap. Ya buat teman-teman Kristen, mari kita diskusi baik, santun, jangan menghujat. Ini bulan puasa. Kami di sini diberikan ujian untuk menghadapin kalian, cobaan menghadapin kalian. Ketika di dalam diri kalian itu iblis, maka itu akan menggoda manusia dan menyesatkan. Mari kita diskusi mencari kebenaran. Kami baik budi dan baik hati. Asal jangan menghujat, ya. Kalau menghujat kena dor. Kalau menghujat. Ya buat teman-teman Kristen. Nah, mungkin kami sadar selama ini ya, sadar
Kalian mungkin jarang berani tampil. Silakan Soniku monitor. Ya, Ya, selamat pagi kawan. pagi kawan. Siapa yang halalkan babi? Nah, ini dia. Siapa yang halalkan babi? Siapa itu bang yang halalkan babi? Abang Kristen bang? Ya bang. Bang Sony. Halo? Abang Ya, Kristen. Abang Kristen. Iya betul bang. Betul bang. Bang, jadi betul bang. Di Medan ini kan sekarang libut masalah babi bang. Pening juga aku bang. Aku orang Medan. Kenapa pening? Gini loh Kenapa bang. pening? Gini loh. Ini kita bukan Kenapa? bicara agama, bukan bicara agama ya. Iya. Di Medan Betul. demo semua. Hidup babi, hidup babi. Kok hidup babi? Aku pun pening nengoknya kok hidup babi. Nah. Sekarang begini loh. Inilah susahnya Kristen ini nggak bisa membedakan mana halal mana haram. Kenapa aku bilang gitu? Nah sekarang Nggak, aku tanggapi dulu ya. Tunggu. Oke, bukan gitu, bukan. Nggak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Mana kata edaran, mana kata menertibkan dengan melarang. Oke. Sedangkan wali kota itu bukan melarang Oke. tapi menertibkan. Silakan bang. Baik, saya tanggapi. Ya. Abang orang Medan. Yes. Di mana abang di Medan? Hah? Di mana abang di Medan? Di Medan lah, nggak usah disebutkan di Medan. Ya, kenapa? Saya orang Medan asli. Gini. Sama. Kamu bilang kamu orang Medan. Ya. Oke. Kita jangan menghujat ya. 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 Kamu bilang kamu orang Medan. Itu saya pastikan tidak. Yang kedua. Iya. Oke. Yang kedua. Kalau kamu orang Medan. Wali kota kamu siapa namanya? Kenapa ditanya wali kota? Aku Enggak, dia lanjut nanti sekarang kita gini. masalah itu. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah. Apalah ini Oke, diskusi. lanjut. Oke, Langsung, sekarang kita kenapa? masalah babi. Ah. Sekarang kita masalah demo tadi. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Percaya nggak? Terus apa masalahnya? Percaya nggak itu? Itu Iya. aja dulu. Percaya nggak? Iya. Nah, gitu. Jawaban dari narasi abang tadi sudah terjawab. Apa? Loh, Apa tidak jawabnya? ada asap kalau tidak ada api. Oke, baik, Tidak sudah. ada demo balasan kalau tidak ada duluan seperti itu, bro. Oke, sekarang saya tanya. Lanjut. Sekarang saya tanya, apakah surat Silakan. edaran itu berisi melarang atau menertibkan? Sekarang saya jawab. Berarti abang kurang jauh apanya? selancarnya Astaga, tentang media sosial. sekarang saya jawab tapi menjelaskan apanya kau ini. Sekarang aku bertanya samamu, surat edaran itu berisi menertibkan atau melarang? Menertibkan itu artinya kau tahu di lapangan bagaimana. Saya ada di situ, bro. Aku tanya menertibkan atau melarang? Bahasanya menertibkan tapi di lapangan berbeda, bro. Saya ada di sana. Sekarang ku tanya, surat edaran itu berisi menertibkan atau melarang? Blender ngerti nggak yang saya bilang Jawab itu? jawab dulu. Sekarang menertibkan udah. Tapi stop, di lapangan stop, itu berbeda, stop. bro. Gak usah kau bilang menertibkan. Ketika menertibkan itu ada penjualan yang tidak. Gini dulu, ketika menertibkan di lapangan dia berjualan di sebarang Kamu tempat. bukan orang Sabar Medan, dulu lah. Blender. Sabar dulu lah, giliran aku bicara lah, bos. Biar kau paham menertibkan mana melarang. Paham ya? Biar kau paham. Ngerti Gini, nggak kau? sabar. Yang namanya menertibkan itu ketika ada orang jual babi sembarang tempat, maka Saya ada jualan di sana sebelum kau lahir. Sabar dulu lah aku bicara. Gantian dulu Iya, lah biar aku Blender. jelaskan. Biar aku jelaskan, sabar ya. Menertibkan Saya itu. ada di sana sebelum kau lahir. Saya lahir. Aku jelaskan dulu biar kau paham bagaimana menertibkan melarang. Aku nggak bicara lahir kau. Sabar dulu kau, sabar. Biar kau paham bagaimana. Begini loh, biir kau paham bagaimana Udah panik menertibkan. kawan ini gue tengok. Enggak, gantian lah bicara. Nggak bisa. Oke, silakan. Oke, baik. Bisa, silakan. Ya. Silakan, bro. Nah, Silakan. Oke, gini. Yang namanya menertibkan itu ketika ada orang berjualan sembarang tempat, maka akan digeser. Berjualanlah kau pada tempatnya. Ingat ya, ketika di lapangan kau melihat orang dia jual di pinggir jalan trotoar, itu ya digeser lah, ditertibkan lah. Jangan berjualan sini. Itu dia. Tapi apakah gini? Apakah kau pun sekarang masih makan babi? Masih kan? Udah saya tanggapi ya. Biar fair ya. Jadi teman-teman yang menonton 8.000 ini begini. Si Blender ini berbicara Medan, dia bukan asli orang Medan. Saya asli orang Medan, sampai sekarang saya berjualan di situ sebelum Blender lahir. Aduh. Paham ya? Kau capek kali bilang sama kau nih. Kau jual di mana? Pajak Melati kau jual? Di Pajak Melati?
Di mana kau jual? Di mana kau jualan? Blender. Kau jualan di mana? Di Pajak Melati? Makanya saya tanya tadi. Enggak, Nama kau wali nggak usah kotamu pun kau nggak tahu. Enggak usah ke situ. nggak tahu. Sekarang kau beda menertibkan. Inilah kalian. Dengar kau ya, dengar kau Sekarang Sony. kita membahas bukan masalah itu, Gini, Blender. kalau kau gini. Kalian itu ya, Tuhan kalian saja pun kalian atur, apalagi manusia. Jangan bawa narasi Tuhan ke sini. Ya, Kita iyalah, berbicara. Iyalah. Jangan bawa. Berarti kalau kau gini, Sony. Kan? Sony, kalau kau nggak mau diatur kota ini, pindah kau dari kota Medan. Paham kau? Kalau kau nggak mau diatur kota, pindah kau cari kota yang berbar. Paham kau? Jangan kau sibuk kau di sini. Paham kau? Kau nggak ngerti Medan, Bung. Gak usah kau ngerti. Apakah Medan siapa pemilik Medan? Medan itu Melayu apa Batak? Hah? Kau pendatang kau banyak gaya kau. Banyak kali kita bahasa bahas kau itu? Udah enggak usah banyak cerita. Sekarang gini, kalau kau Kita bahas itu? gini, jangan kalian memperkeruh suasana ya. Blender. Ingat. Kau Jangan nggak ngerti memperkeruh suasana. apa-apa, Oke, Blender. sekarang Tentang kok siapa yang halalkan babi? Siapa yang halalkan babi? Udah, jelaskan aja. Siapa yang halalkan? Silakan. Bahas. Siapa yang Sudah? halalkan babi? Dah. Kau jangan panik kalau berbicara, Blender. Siapa Santai yang aja. halalkan babi? Silakan. Berarti kita bahas tentang surat edaran. Kau sudah kalah ya? Enggak ada kalah menang sini. Siapa yang halalkan babi? Soalnya gini, nama wali kotamu kau nggak tahu. Siapa yang kalau tahu kenapa Udah. rupanya? Kalau tahu aku harus bilang apa sama kau? Hah? Iya, kau tahu barusan tahu. karena kau Enggak, googling sekarang. Enggak, kalau tahu terus mau apa kau? Enggak perlu ke situ. Udah, sekarang kembali tema. Siapa yang halalkan nih? Siapa yang halalkan babi? Kembali ke tema. Sekarang kita bahas masalah babi. Siapa yang halalkan babi? Silakan. Iya, sekarang mau kutanya teman-teman. Ini 8.000 penonton. Mau kita bahas tentang babi? Ya udah, siapa yang halalkan? Silakan. Kau ini anggota Juma tapi kok on kali. Mau kita bahas tentang babi? Siapa yang halalkan babi? Lalap. Buruk kali ini anak. Heran aku. Entekam karing. Aduh, telat. Telat dornya. Sekarang terjadi keributan di Medan, teman-teman ya. Mungkin kalian sudah tahu beritanya ya. Mereka memperkeruh suasana. Tolong dibedakan. Inilah tidak bisa membedakan mana menertibkan, mana melarang. Oke? Yang namanya menertibkan, hargai dong. Ini tidak berbicara masalah agama, bukan. Tidak berbicara masalah halal dan haram. Ketika kalian melakukan penjualan di sembarang tempat di pinggir jalan, kami yang berpuasa kadang melihat babi itu jijik. Bahkan ada anak-anak melihat congornya dipajang, digantung. Jijik loh. Ini kita bicara jijik loh. Hargai, toleransi dong. Ya. Jadi saat ada orang melewatin, terlihatnya babi, terlihatnya congornya, langsung dia mual. Mual langsung. Karena mual. Nah, ketika dia mual, akhirnya batal puasanya. Muntah, batal puasanya. Kenapa? Itu menyebabkan kami berbatal puasa. Poinnya ke situ, bukan karena halal haram, tidak bos. Jangan kau samakan, jangan kalian framing seolah halal dan tidak. Ini tidak ada berbicara agama. Hargai kami yang berpuasa. Selama 30 hari kami berpuasa. Kadang ada anak-anakku aja ya, nengok ya aku tengok daging babi, mual ya nengoknya dagingnya ya, nengok kepala congornya itu mual gitu loh. Mual dia, akhirnya apa? Lewat buka, nggak mungkin nggak terlihat di pinggir jalan, di trotoar, terlihatnya juga. Akhirnya apa? Mual, muntah, batal puasa. Batal puasa gara-gara kalian. Di mana sih toleransi kalian itu? Di mana? Bukan melarang, juallah pada tempatnya. Ada dikasih pasar, jual ada tempatnya, ada lapaknya, jualan. Toh kalaupun dimanapun babi itu dijual, tetapnya dibeli orang kan, tetap dicari kan. Jangan kalian memperkeruh suasana. Kami puasa, kami jangan, Islam jangan dipancing bos. Sampai ke Sara kemana-mana, jangan dipancing Islam, jangan. Kita nggak mau ribut. Ya, hargain orang berpuasa. Kami cukup. Sebelum ini, sebelum terjadinya surat edaran ini, sebelum terjadi ya, Kristen makan babi, kami diam. Cina makan babi, kami diam. Umat Muslim pun sendiri kalau makan babi itu urusan dia sama Tuhannya, nggak ada masalah, nggak ada pernah kami ributkan itu, nggak pernah diributkan. Ya, semua mau makan babi, kalian makan babi, asapnya ke jalan, kami nggak ribut. Ketika kalian bakar babi itu, asapnya itu ke jalan, masuk ke jalan, seharusnya asapnya itu bau loh, nggak enak.
Jangan kalian pikir sama selera kita, sama-sama. Kalau kalian nggak punya rasa, nggak ada rasa malu, hargai orang dong. Nggak semuanya sama sikap dan rasa seperti sama orang lain. Jangan begitu, ya. Asapnya ke jalan. Kadang-kadang itu nggak pernah komplain. Aku bawa motor menjemput anak sekolah, lewat ke rumah makan babi, asapnya ke jalan. Aku pakai helm, tercium aromanya, bau. Gara-gara itu aku harus mutar jalan, Tapi itu kami nggak ribut loh, nggak ribut kami, nggak ribut. Walaupun aku harus mutar jalan setiap hari mengurangi minyak, mengurangi bensin, nggak ribut. Jadi tolong kalian hargai, jangan kalian memperkeruh suasana, bos. Jangan disamakan antara menertibkan dengan melarang. Karena jualah pada tempatnya. Ini di trotoar. Karena kalian kayak apa? Karena gini, kalian membela babi karena apa? Karena nggak ada bedanya sama babi, nggak ada bedanya. Kenapa aku bilang nggak ada bedanya? Contoh, ketika aku melihat kandang babi sebelah kiri, ya, kandang babi nih, aku melihat nih babi nih. Ketika saat itu aku ngantar dedak nih ya, ngantar dedak. Pas kebetulan supir pickup yang ngantar dedak nih tahu lagi sakit. Aku minta tolong blender, bisa nggak konter tolong blender? Kawan kan, oke. Nah, ketika aku melihat babi di kandang babi nih ya, aku melihat babi ini ada yang menarik ya babi ini ya. Aku tengok babi ini, dia kawan aku ngantar dedak. Aku dalam kendaraan aja nih. Ini babinya ada yang lagi makan taiknya sendiri, terus ada yang berguling-guling, terus ada yang kawin dengan jantan kawin betina, kan begitu kan? Kawin betina. Dah, kemudian aku penasaran, apa yang menarik dengan babi ini ya? Apa yang menarik ya? Apa? Tapi walaupun kelakuan mereka seperti itu, ada yang menarik nih dalam babi ini. Nah, apa ya kira-kira? Aku berpikir, kayaknya walaupun babi itu kelakuannya seperti itu, ada yang menarik nih. Nah, pelan-pelan aku perhatikan apa yang menarik dari babi ini ya. Setelah itu aku lihat ke kanan. Di kanan ada aku lihat laki-laki oten. Laki-laki mukanya peta lagi berjalan. Dia menggunakan sendal kiri dua-duanya. Ya, ini kok sendalnya kiri dua-duanya, aku bilang ya kan. Kok sendalnya kiri dua-duanya? Udah, yang satu nomor 37, satu nomor 42. Udah itu aku tengok. Dia mengalungi kalung salib. Ada kalung salib. Oh, berarti Kristen nih. Kan gitu. Dia menggunakan kalung salib, berarti Kristen. Di sebelah kanan itu ada orang Kristen, di sebelah kiri ada babi, kan begitu. Aku tengok ke kanan, oten, nengok ke kiri, babi. Nengok ke kanan, oten, nengok ke kiri, babi. Oten, babi, oten. Nah, di antara dua ini ada yang menarik aku nih. Nah, aku penasaran nih, apa ya kira-kira di antara keduanya nih ya? Kok ada yang menarik? Oten, kiri, kanan, oten. Aku tengok ke kanan, oten, nengok ke kiri, babi. Oten, babi, oten. Oten, babi. Nah, ada apa ini ya? Nah, ternyata aku dapat. Aku perhatikan, babi ini Tuhannya babi juga enggak ya? Karena gitu aku berpikir, babi ini Tuhannya babi juga tidak ya? Aku cari tahu, oh tidak. Ternyata babi ini tidak menuhankan sesama babi. Nah, itu dia dapat. Itu dia aku dapat. Wah, jadi aku pening. Nah, aku melihat Kristen. Oten ini manusia. Dia menuhankan sesama manusia. Aku berpikir gini, ini kayaknya, tapi setahu aku binatang babi itu, dia nggak punya akal. Tapi ketika dia tidak menuhankan sesama babi, aku anggap dia berakal. Masuk ya ini ya, analoginya masuk ya, pikirannya. Mungkin kalian sama ya, masuk teman-teman ya, nggak ada ya, ini pemikiran aku ya, masuk ya. Jadi aku berpikir, ini babi ini, aku anggap dia punya akal, padahal dia tidak punya akal, kan begitu. Kenapa aku bilang tak punya akal? Dia melihat, mungkin dia berpikir, kalau misalkan aku menuhankan sama babi, aku berak, berarti nanti Tuhanku berak. Aku kencing, berarti nanti Tuhanku kencing, kan begitu. Aku makan, berarti Tuhanku makan. Aku makan tai, berarti Tuhanku makan tai. Oh enggak, mau aku. Nah, dan akhirnya masuk ya teman-teman ya, masuk ya dari situ ya. Nah, itu dia. Makanya ada yang menarik dari sini semua. Apa ya? Itu ya, babi yang tidak punya akal, tapi dia mampu berakal, tidak menuhankan sama babi. Babi yang tidak punya kesadaran diri, tapi mampu dia menyadarkan dirinya untuk tidak menuhankan sama babi. Oten yang diberikan akal oleh Tuhan, kesempurnaan daripada binatang adalah akal yang untuk berpikir, menilai. Tapi dia berikan kesadaran diri, tetapi dia tidak berpikir menggunakan akalnya untuk menuhankan sama manusia. Benar nggak? Sepakat ya? Sepakat. Berarti lebih keren apa? Babi. Nah, masuk kan?
lebih keren babi daripada orang Kristen. Makanya ketika kita diskusi sama mereka, mereka hidup babi, hidup babi. Padahal tidak ada Yesus mengajarkan makan babi, tapi mereka makan babi. Itu aja kan? Masuk ya? Masuk bos. Silakan. Babi. Ada babi sini, ada babi. Ada babi nggak? Ada babi nggak? Ya. Sebenarnya ini baru telepon tadi kawanku di Medan, aman gak ada keributan di Medan. Apa yang informasi apa yang kau terima itu? Aman. Jadi selalu labi. Selalu labi. Terus mana lagi? Di Medan gak ada kerusuhan, gak ada keributan, justru yang ngantri BBM tadi ada banyak telepon. Siapa yang halal? Aku dikonfirmasi. Udah langsung cepet. Siapa yang halalkan babi? Cepet. Siapa yang halalkan babi? Langsung aja. Aku nggak premis. Aku tadi Bang, yang menghalalkan babi di surat 3 ayat 50. Surat 3 ayat 50. Kenapa ke surat 3? Babi. Diskusi bagus-bagus. Surat 3 ayat 50. Diskusi bisa diskusi nggak? Bisa diskusi nggak? Kalian kok panas? Kok panas? Hah? Kok panas? Jangan panas. Satu babi lepas, satu babi kena mati, satu babi mati, satu babi mati, kena dor, satu babi. Ingat ya? Jangan. Diskusi bagus-bagus. Satu babi mati. Tangkap boy, tangkap babinya tuh, potong kepalanya. Satu babi. Siapa yang halalkan babi yang halalkan babi yang di luar Yahudi, yang di luar Israel? Menurut Kristen, siapa yang menghalalkan babi? Yang di luar Israel. Kau bisa nggak diskusi? Babi. Kau bisa nggak diskusi? Ya hukum Taurat untuk bangsa Israel itu. Iya, itu di dalam Ulangan dituliskan. Mengharamkan babi itu khusus untuk bangsa Israel. Oh, berarti iya, yang halalkan babi di luar bangsa Israel. Oke, itu kan di perjanjian lama, benar ya? Iya, untuk Bani Israel itu. Oke, kira-kira tanpa ada perjanjian lama, apakah ada perjanjian baru? Tanpa ada perjanjian lama ya, ngapain kok karang-karang lagi? Memang sudah ada perjanjian lama, sudah ada perjanjian baru. Jangan berandai-andai, jangan berandai-andai. Oke, baik. Oke, berarti sekarang gini. Sedangkan kau pengikut Yesus, benar? Tapi Kristen apa tadi? Kota Medan aman. Itu udah konfirmasi tadi. Gak ada keributan. Kau pengikut Yesus. Apakah Yesus menghalalkan babi? Yesus, dia kan orang Israel. Yang di luar Israel. Apakah Yesus menghalalkan babi? Hah? Iya, apakah Yesus di luar Israel babi halal? Di mana tertulis? Iyalah. Di mana tertulis? Hukum Taurat itu hukum di mana tertulis? Bani Israel. Di mana tertulis? Di luar Israel. Yesus kan diutus untuk Bani Israel. Gimana itu? Ya, oke. Yesus kau Bani apa? Kau Bani apa? Kau Bani apa? Untuk bangsa Israel. Kau Bani apa? Babi, katanya. Kau Bani apa? Aku Indonesia lah sekarang. Jadi habis jedor. Kau cepet diskusi sama kau nggak ada beres cepet. Woi, dua babi habis. Dua babi habis. Dua ekor babi ya habis. Kita tumpas babi ini semua kena dor. jangan ya. Diskusi kita bagus-bagus. Apa yang ditanya kami puasa. Udah nih bilang. Dua babi habis mati. Tangkap boy, ikat seret. Babi kejatuhan. Ya silakan. Sandi aja. Saya di sini berburu babi ya. Tolong ya, saya berburu babi. Ya, Sandi aja. Ya. Monitor. Ya. Ya, saya mau jawab itu. Ya, silakan. Tolong jangan panas. Saya tuh dari tadi Gemas kamu cuma persoalkan babi terus. Terus gimana? Saya tuh dari tadi tuh Gemas dengar kamu cuma bahas babi. Gak pernah Gemas saya bahas babi waktu saya mengatakan babi oten babi gitu. Ya kan? Tunggu. Ya lanjut. Karena yang jawab itu tidak mengerti. Ya silakan. Itu Tuhan Yesus bilang itu dalam Matius 5 itu Yesus sebelum disalib. Sebelum disalib kenapa? Waktu Yesus bilang itu dalam itu Matius itu sebelum disalib. Toh? Jawab dulu. Apanya kau bilang sebelum disalib? Maksudnya gimana? Itu kan persoalan masalah haram dengan tidak haram ini. Yang siapa yang halalkan babi?
Adakah Yesus menghalalkan Tuhan babi? saya. Tuhanmu Tuhan siapa? saya. Tuhanmu siapa? Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Oke, Tuhan berarti Yesus. bukan Allah Tuhan. Berarti bukan Allah Tuhanmu ya? Hah? Berarti bukan Allah Tuhanmu. Oh itu lain lagi ini itu panjang. Kalau itu. Aduh, mati kita. Tunggu. Bapak bicara masalah babi atau Tuhan? Ya udah nggak apa-apa babi. Nah, Bapak bicara masalah babi atau Tuhan? Ya udah ya udah babi. Apakah Yesus menghalalkan babi? Saya bilang Yesus halalkan. Saya jawab itu. Mana tertulis? Mana tertulis? Coba kau buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10:23. Petrus itu Paulus nyatakan itu. Ya, Paulus nyatakan itu. Ih, mak jangan gila kali, Pak. Baca dulu, jangan dulu disangga, dengar dulu. Sabar. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetap apa? Loh, Apa artinya segala sesuatu? segala sesuatu apakah termasuk makanan? Tunggu dulu, dijawab dulu. Oke, berarti kalau begitu oke. Oke. Apa maksudnya segala sesuatu? Oke, baik. Segala sesuatu diperbolehkan. Berarti kau diperbolehkan meniduri mamakmu. Boleh? Tunggu. Boleh? Bapak Ya kan? ini kita kan bicara masalah makan, bukan sampai Ya di situ, udah. Pak. Oke, kubacakan. Boleh ya. Segala. Oke, segala sesuatu diperbolehkan. Oke, lanjut. Segala sesuatu diperbolehkan. Berarti boleh Ya. tidak makan babi? Oke, Itu boleh. yang Gak apa-apa, ku ikutin. Boleh. Nah. Terus kenapa? Terus sambung lagi. Oke, benar tetapi bukan segala sesuatu berguna. Betul. Terus? Artinya tidak Beri. semua berguna. Yang mau makan bisa, yang Oke, tidak mau terus? makan bisa. Kenapa Udah, bisa lanjut. keluar itu di Korintus itu? Karena Oke. Yesus bilang di dalam itu tidak bisa meniadakan itu masalah hukum Taurat. Itu Yesus sebelum disalibkan itu dia bicara masalah itu. Tapi Udah. setelah Yesus disalibkan sebelum mati di kayu salib dia bilang semua sudah selesai. Oke, udah? Sudah? Semua sudah selesai, artinya hukum Bisa aku Taurat tanggapin? itu yang lama sudah berlalu. Bisa aku yang baru tanggapin? sudah datang. Hukum baru yang Sandi. datang. Oke, Artinya bisa aku tanggapin? Bisa aku Makanya tanggapin? Korintus itu jawab tadi. Ya udah. Bisa aku tanggapin? Iya, Bisa? tanggapi saja. Oke, baik. Tadi ketika kau mengatakan segala sesuatu boleh, diperbolehkan. Benar ya? Betul. Betul. Kalau Bukan saya, di sini itu Alkitab yang bilang. Iya, Bukan benar. saya. Di Alkitab sini saya tidak ada dikatakan makanan. Kalau kau merujuk kepada dalil ini, oke, sabar dulu. Betul, Kalau kau merujuk kepada dalil ini, segala sesuatu diperbolehkan. Berarti kau juga memperbolehkan untuk meniduri mama kandung kau sendiri? Tunggu, saya tidak mau jawab. Sekarang saya mau tanya, Bapak bicara masalah apa sebenarnya? Loh, Ini kan bicara di sini- masalah makan babi. Ya, Jangan, karena kan jangan keluar dari pembahasan, Pak. Apakah di sini ada menjelaskan tentang makanan? Tidak Kan mungkin. tidak ada. Makanya kan? saya tanya Bapak tadi, apa artinya itu segala sesuatu? Segala sesuatu termasuk meniduri mama kandung kau sendiri. Segala sesuatu itu Pak yang kelihatan dan tidak kelihatan itu termasuk, betul? Mana ada kelihatan di sini? Tunggu dulu, itu arti bahasa Indonesia Pak, paham bahasa Indonesia? Segala sesuatu diperbolehkan, titik. Betul. Sampai di situ, udah? Oke. Nah, Diperbolehkan, benar. Tunggu. segala sesuatu. Apa lagi? Ada sambungannya, benar, dia benarkan di situ. Iya benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Bukan berarti kau membenarkan kalau mau tidur dengan orang tuamu. Itu. Loh, jadi cemana? Jadi cemana? Bukan berarti juga kau harus memakan babi. Pengajaran itu Pak, itu cuman karanganmu. Kalau sudah karangan Bapak sampai gimana? ke situ, kan ini kita komitmen tadi bicara masalah babi. Ini bukan ke lain-lain. Fokus Pak, belajar fokus. Jangan bahas yang Benar. lain. Saya fokus karena di sini dalil yang kau sebutkan tidak ada tentang makanan. Makanya boleh dong aku mengatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar kan? Ya udah. Pemahaman ke bahasa Indonesia. Loh, kan memang benar. Udah Artinya selesai. Betul, ya iya Pak. Ya Tapi yang saya keberatan itu Pak, karena masa kau ucapkan bisakah tidur dengan orang Bapak ini terlalu kurang ajar sudah bahasa begitu. Wajarkah begitu? Loh, oke, berarti Itu gini. kan sudah Kenapa? Oke, berarti boleh meniduri babi. Bahasa yang sudah tidak Oke. bagus itu Pak.
Loh, ini tapi segala sesuatu, kecuali segala sesuatu diperbolehkan dalam hal makanan. Boleh. Boleh kalau seandainya gitu. Kalau seandainya dalilnya seperti itu, segala ganti-gantian lah bicara, Bos. Tapi ada tapi Gini, ganti-gantian lah bicara. Janganlah beradu-beradu, ya. Aku pelan-pelan loh, nanti tanggapin, ya. Santai, Bos. Gini aku sampaikan ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu untuk membangun. Oke? Di sini tidak ada dijelaskan segala sesuatu diperbolehkan dalam hal makanan. Boleh. Boleh. Ketika dalam ada tertulis makanan, baru aku tidak boleh mengatakan untuk meniduri orang tua kandungmu. Kan gini, segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu, kalau ada dalil situ, berarti Anda boleh meniduri mama kandung Anda sendiri. Berarti Anda boleh meniduri babi. Itu loh. Karena tidak ada konteks tertulis makanan. Paham? Lanjut, silakan Anda yang bicara. Tanggapin. Ya, karena nggak ada tertulis, nggak ada di sini. Di 1 Korintus 10:23 kalau merujuk kepada dalil ini tidak bisa diterima karena tidak ada tertulis makanan. Karena babi ini makanan, ya. Nggak ada tertulis. Kalau tadi tertulis segala sesuatu diperbolehkan dalam hal makanan, boleh kita terima dalilnya. Nah, jadi ini kan nggak ada sini makanan, nggak bisa kita terima, Bos. Silakan, sendiri aja, buka mic-nya, ganti-gantian bicara, buka, lanjut. Macet. masih ada itu lanjutannya, Pak. Jangan stop di situ saja, ada lanjutannya. Tapi tidak semua berguna. Kalau yang berguna silakan, kalau tidak berguna jangan. Sandi, yang kita Sandi, babi ini makanan enggak? Sandi, Sandi, babi ini makanan tidak? Hah? Babi ini makanan atau tidak? Buat saya, bukan bilang Bapak, buat saya makanan saya. Sandi, babi ini makanan atau tidak? Hah? Makanan saya, Pak. Kami orang Kristen itu. Oke, makanan. Baik, makanan. Sabar. Iya, yang kita bahas makanan. Di 1 Korintus 10:23, apakah ada tertulis segala sesuatu diperbolehkan dalam hal makanan? Ada? Hah? Ada? Itu loh, segala sesuatu diperbolehkan dalam hal makanan. Adakah di situ dalam hal makanan? Hah? Macet kok? Macet. Kita di sini nggak ada makanan. Tidak ada secara spesifik dari situ, Pak. Ya udah, kalau tidak di situ tidak ada secara spesifik dia. Secara spesifik dia bahas di situ. Cuman kan di situ kan segala sesuatu diperbolehkan. Benar, dia benarkan di situ. Tapi ada tapinya di situ. Tapi tidak semua membangun. Tidak semua berguna. Kalau berguna buatmu ya silakan, kalau tidak berguna jangan. Sandi, yang temanya babi ya ini kan begitu. Makanan. Enggak, Sandi, babi ini kan makanan. Yang kita bahas kan makanan, benar kan? Ketika tidak ada tertulis makanan situ, boleh dong saya mengatakan meniduri mama kandungmu sendiri, boleh kan? Karena tidak ada tertulis makanan loh. Itu poinnya. Itu menurut Bapak itu masuk akal tidak itu? Loh, tapi diperbolehkan. Mengajarkan begitu. Loh, itu segala sesuatu diperbolehkan. Ya, kan ada lanjutannya, Pak. Kalau Bapak jawab begitu berarti Bapak tidak pahami pembahasan lanjutannya. Kalimat yang lanjutnya. Tapi itu kan ada tapi di situ. Tidak semua berguna. Cari dalil yang lain. Cari dalil yang lain. Ini bukan masalah makanan. Cari dalil yang lain. Tidak usah, Pak. Kalau kita ke sana kemari itu tidak. Apa? Itu jawaban yang pas. Itu cuma satu ayat itu, Pak. Tidak usah ke sana kemari. Satu ayat saja selesaikan dulu. Aibon dia bolak-balik gitu. Aibon. Mana? Masa cukup itu satu saja. Pahami dulu itu ayat itu, Pak. Ya. Udah, jadi cari. Yang Bang Suma bilang tadi di dalam Matius itu
Ini macet-macet nih. Sinyal dia pas macet-macet nih. Itu Sinyal dia macet-macet nih. Dia. sudah selesai. Hah? Artinya tadi itu juga di dalam Matius 15. Kalau Yesus bicara semua sudah selesai, artinya tidak ada yang bisa. Kalau mempersoalkan begitu, Macet-macet sinyalnya ya. Udahlah masalah itu, macet-macet. Silakan lagi. Tadi kupikir aku yang macet-macet sinyalku, gara-gara dia ilusi aku di phone-nya. Macet-macet. Akan yang lain yang kita bahas makanan teman-teman, bukan yang lain gitu loh. Aku di sini pemburu babi ya, udah 3 babi mati, 3 babi mati udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu juga bang kita ini. Ada jawaban dari teman-teman kita Bang Blender. Yang menghalalkan babi itu siapa? Tadilah cuma 1 Korintus 10:23 dalilnya Bang. Itu aja. Kenapa nggak lanjut ke 25? Di 25-nya itu boleh makan daging apa saja. Jadi kalau misalnya ada yang jual daging manusia di pasar, ya bisa. 1 Korintus 10:23. Ya 25-nya itu yang parah. Jadi memang makin bergejolak Bang masalah babi ini kan, tau lah. Di Medan makin bergejolak juga. Oh kan gitu? Mereka ini iya. Bukannya sudah aman? Ya, mereka masih menganggap melarang, bukan menertibkan. Oh. Memang susah lagi tadi diskusi sama orang ini. Susah kali diskusi sama orang ini. Sampai Dianggapnya dilarang gitu. Melarang, iya. Kan beda. Padahal kan bukan. Bukan. Kan beda kan. Kita kan kadang-kadang bukan melihat halal haramnya, jijiknya itu. Kadang-kadang kan jijik. Menyebabkan apa? Mual. Congornya pula dipajang situ, congornya. Congornya dipajang. Kadang kan mual kita kan. Mual akhirnya apa? Muntah, batal puasa. Mikir orang itu. Iya juga sih. Betul-betul. Masuk di akal. Bukan melarang, tapi mereka menertibkan, bukan melarang. Melarang, beda menertibkan. Makanya kalau tidak mau inilah hoten nih. Tuhannya saja pun diatur, apalagi manusia, ya kan? Tuhannya saja pun dibantah, aturan Tuhan dibantah, apalagi aturan negara. Iya betul juga. Kalau nggak senang, pindah. Kalau nggak senang, pindah sana, cari tempat yang bisa nggak ada aturan, gitu loh. Iya. Masya Allah luar biasa. Kita naikkan lagi teman kita yang makan babi, kita tanyai yang menghalalkan babi ini siapa gitu kan. Betul nggak? Ya mana? Di mana Bang Blender tadi? Mana Bang beliau? Blender di mana? Udah turun dia. Udah turun dia. Mau ibadah kayaknya. Waktu ibadah bagian dia mau Kota Medan. membantah. Ayo pergi pemerintah sana membantah. Jangan di sini tentang perihal babi itu. Di Quran aja kalau kalian menyembelih karena Allah, kalian bisa loh makan babi. Coba generasi. Coba kamu baca surah Al-Baqarah ayat 137. Coba silakan Anda. Allah hanya mengharapkan memakan daging, darah, kotoran, bangkai, daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih bukan karena Allah. Jika kalian memakannya, menyembelih karena Allah, ya babi juga bisa.
Contoh Ya kamu kan sudah mau sudah ada dalil situ haram babi, kok kamu rubah lagi menjadi halal. Nah, begini. ini Loh, karakter iblis begitu abangku, suka memutar coba kamu membaca Tuhan. ayat Al-Baqarah itu sehingga habis, Bang. Ya, dikatakan haram, babi itu haram. Iya. Jelas sekali. Innama Sebentar, harrama Bang. alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Haram babi. Bersembelih tidak karena Allah. Iya, itu Coba melihat ya. makanan-makanan. Itu binatang di luar babi. Kalau babi mau dia pakai nama Allah atau sama tidak juga nama Allah di tetap situ. aja haram. Bang, di situ ada menjelaskan. Aduh, Anda mau menjelaskan saya tentang kitab suci saya. Sekarang kitab suci Anda Loh, yang bisa, nggak masalah. yang menghalalkan Saya nggak bisa. babi siapa di Bible? Di Bible siapa yang menghalalkan babi? Nggak usah so tahu, kepala besar tapi nol. Siapa yang menghalalkan babi di Kenapa Bible? kamu Silakan. takut? Kamu takut jelaskan Siapa Quranmu. yang menghalalkan babi? Surah Al-Baqarah ayat 137. Saya sudah baca, itu haram, tuyul, binatang haram. tuyul, binatang-binatang yang sembelih. Haram babi, sudah jelaskan haram karena babi. Allah. Kalau kalian mau bunuhnya karena Allah Sekarang bisa. coba terangkan kepada saya siapa yang menghalalkan Mereka babi di mereka dalam ini kitab Anda. Mereka ini kampret, pemakan babi, mau menipu umat Paulus. Jelas-jelas di situ dikatakan babi haram, anjing haram, bangkai haram. Sudah jelas-jelas dikatakan begitu. Mau lagi dipelintir Al-Quran. Betul karakter iblis. Karakter iblis dan binatang yang disembeli bukan karena nama Allah. Binatang yang dimaksud di situ di luar babi, ayam, kambing, domba, sapi itu halal. Tapi kalau dia disembeli bukan pakai nama Allah tetap haram. Tuyul, dasar pemakan babi, suka pelintir kitabnya orang juga ikut dan pelintir. Ya, assalamualaikum. Waalaikum. Siap. Siap. Ada Mario Pasapo. Satu yang saya ingin tanya di pasal 25 tadi Matius apakah itu? Paulus, Martin, apakah semua itu? Bahwa babi itu dilarang. Iya, pokoknya anjong bahasanya Martin, Paulus apa poin? Yang jelas bahwa Roh Kudus itu adalah ruh yang hidup sama kita. Wajiblah manusia ikut dengan ajaran sesuai kitab Al-Baqarah, penjelasan di 177 ya, kitab-kitab terdahulu sebagai pedoman dan disempurnakan oleh Nurul Karim Cahaya. Yang saya mau tanya begini, daging manusia tadi itu Bang, coba jelaskan, saya penasaran karena Sumanto pernah memakan daging. Apakah lebih bagus Sumanto daripada yang memakan babi? Itu yang saya mau tahu. Itu yang 1 Korintus 10 nomor 25. Ya. Apabila engkau membeli daging babi di pasar daging, lalu pulang ke rumahmu dan kau tidak tahu itu daging apa, tidak perlu kau tahu itu daging apa, nggak usah, makan aja gitu. Jadi daging apapun, tidak perlu kau tahu itu daging apa, gitu dalilnya. Oh iya. Iya. Terus begini, kan di Makassar ada pasar apa gitu yang pasar penjual babi. Kebetulan tidak lagi jalan, saya harus potong kompas lewat situ. Baunya itu, amisnya itu, kira-kira pendapatnya Sapo bagaimana? Iya, saya lewat itu situ. kan itu di pasar, memang tempatnya. Itu pasar, berarti mereka punya legalitas untuk menjual di situ karena itu kan makanan mereka. Tidak bisa juga kita larang. Yang salah kalau kita datang di situ. Datang di situ, beli. Ya, kalau lewat tidak beli, hanya lewat. Oh iya, oke lah kalau begitu. Makasih banyak Sapo. Naikkan teman-teman yang suka makan babi. Kita jelaskan dia. Iya. Yang cuma Sumanto di tadi. Saya berpikir begini, Sumanto lebih bagus daripada pemakai yang lain. Karena Sumanto pernah makan manusia waktu di sawah disembeli. Itu aja. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arisannya Sumanto naik. Allahu Akbar, Masya Allah.
Silakan teman-teman non-muslim naik menjelaskan ke kita. Jangan coba masuk ke Al-Quran. Jangan. Ilmu Anda nggak sampai ke sana. Nggak usah lebay, sok paten gitu. Al-Quran itu tidak akan pernah bisa sampai di otak kalian selama kalian masih makan babi. Halo, semangat siang saudara Bob. Halo, assalamualaikum kakak Bang Juma. Waalaikum. Dari mana ini? Dari Ternate, Maluku Utara, Bang Juma. Iya. Agamanya apa, abang? Agama Islam, Bang. Kepencet itu, Bang. Alhamdulillah. Salam sama Sultan Tidore Ternate ya. Sahabat Purwo Triatmoko, makasih banyak teman yang di YouTube. Semangat yang di YouTube juga semangat. Oke, teman-teman silakan. Yang non muslim naik jelaskan ke kita. Ini sudah berapa jam belum ada yang mampu menjelaskan pijakan makan babi itu di mana dalilnya. Bang Blender mau naik silakan. Mana beliau? Halo, selamat siang Bang Suma. Saya cuma komen sedikit aja, barusan itu Oten apa nggak bisa membedakan dan atau dengan bahasa dan atau. Itu jelas-jelas tulisannya, maksudnya soal yang diharamkan babi udah diharamkan. Bukan atau, itu kan kata-katanya dan. Jadi kalau atau berarti ada pilihan, ada choice pilihan. Gitu kan. Kalau ini dan berarti babi itu haram dan yang satunya juga bisa halal, yang lain gitu maksudnya. Jadi itu aja, kadang-kadang untuk hal kecil aja Oten nggak ngerti, apalagi yang berat-berat gitu. Jadi suruh naik Bang, kalau yang pinter aja, yang nggak pinter mah nggak usah ya Bang ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masukan ilmu dari abang kita. Ayo teman-teman yang non muslim naik ke sini yuk, kita bahas ini. Tema ini menarik untuk dikaji karena ini adalah makanan yang diharamkan gitu. Memang makanan binatang yang menarik hati, menarik lambung, perut. Intinya daging babi itu nikmat kata orang-orang, ya, makanya diharamkan untuk sebagai ujian gitu. Nah, silakan saudaraku Kristen naik ke sini jelaskan ke kami kok bisa gitu. Halal itu disebabkan karena sebuah konsep yang berasal dari mana? Kalau Yesus kan udah jelas haram babi itu. Semangat siang saudara. Bro. Dari agama mana Bang? Kristen. Bisa buka kamera silakan. Waduh. Nabi kamu aja gak berani buka kamera Bang. Buka kameranya saudara Braden. Iya, Nabi kamu juga gak berani on cam kok Bang. Mau bahas tema atau mau berantem? Terserah Bang. Ya, ini mau bahas tema. Kalau mau berantem di gereja, jangan di sini. Kita tidak mau berantem. Kamu nggak cukup untuk dijadikan lawan berantem. Kecil, sekali tiup pingsan kalian. Ya, orang yang lengkap senjata aja babak belur kami buat. Apalagi kalau cuma modal gigi babi. Jadi nggak usah mau ribut. Kita diskusi aja yang baik-baik. Kenapa sih? Diskusi yang bagus-bagus kenapa? Nabi kami jelas, silsilahnya jelas. Rasulmu, nabimu Paulus, mana dia, dari mana dia, siapa orang itu? Ayo teman-teman silakan naik minta permintaan. Yang non muslim tapi ya yang muslim tidak usah ya teman. Nanti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Zuma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya bisa. Waduh, moderator kejam kali lah.
Orang baru mau bagi THR, gak dapat deh kita. Abang tadi itu baru-baru jualan pos kambling, baru mau dibagi hasilnya, langsung diturunin gimana? Halo. Ya kafir, penyembah batu. Buka kameranya, buka kamera, kita diskusi baik-baik. Silakan. Buka kamera bang. Kafir, kafir. Gak usah emosi. Batu aja kau anggap bisa menghapus dosa. Waduh. Ayo mau diskusi nggak nih temanya nih? Siapa yang menghalalkan babi? Ayo. Nggak mau? Ya sudah, dibawa. Dibawa bang, silakan urut-urut babi. Oke. Dinaikkan lagi. Teman-teman, silakan. Tadi Bang Blender kemana? Halo Nelson. Semangat siang. Bisa buka kameranya bang. Bang MK, barakallah, Masya Allah. Orang baik, luar biasa. Oke silakan Bang Nelson. Bang Juma. Siap. Dari mana bang? Bisa gabung sama Edis TV kah? Edis TV live itu. Suruh ke sini. Suruh ke sini. Kejauhan kalau saya ke sana ke luar negeri. Dia yang harus masuk ke sini. Live bang, live. Iya, sampaikan di sana saya sedang live, suruh ke sini. Udah sampaikan sana. Bang Suma lagi live, suruh sini. Cepat. Hah, kamu lihat jagoanmu itu. Suruh naik ke sini. Coba Bang Juma minta ini. Ngapain saya ke sana? Ngapain saya ke sana? Soalnya dibilangin sama Bang Edis, katanya Bang Juma nggak berani. Yang nggak berani itu yang kabur ke luar negeri. Aku tetap di sini, di negara yang kucintai. Ada yang bisa membuat aku kabur. Siapapun ente. Tanya dia, saya tunggu sekarang. Ini ada tema makan babi haram atau halal. Hayya, suruh ke sini. Jangan kabur-kabur mulu. Oke. Edis bahasa agamanya mencret, tidak bisa dia. Semangat siang saudara. Apa kau boneng? Ya, halalkan babi itu agamamu. Kalau PPP agamamu menghalalkan. Buka kamera. Buka kamera, jangan emosi. Wah, masa begitu? Ayo. Tidak emosi. Ya sudah, buka kamera, kita diskusi. Jangan kejang-kejang. Kenapa santai, relax, santai. Relax, santai. Ya sudah, ayo kita diskusi. Boneng. Kau boneng. Betul mai kau sana. Aduh, kasihan. Kasihan ya teman-teman, kasihan. Ayo, saudara Sandi aja silakan. Dari agama mana? Siang. Oh, Kristen Bang Kristen. Oke, silakan buka kameranya. Ini saya putar begini Bang Sumatan. Saya punya kamera tidak bisa diatur lagi ya. Nah, ini baru bagus. Ayo itu Bang, ya. Jadi sebalik soalnya tidak bisa, pengaturannya itu sudah rusak. Jadi saya cuma bisa bicara begini. Oke? Iya, udah bagus begitu Bang, udah bagus. Ya. Itu kan itu. Ini kan Bang Suma tanya itu siapa yang menghalalkan babi, kan begitu? Iya betul. Ya Tuhan saya. Di mana? Di mana Tuhan Anda menghalalkan babi? Kembali lagi ke 1 Korintus. Waduh. 10 ayat 23. Bukan Yesus ya?
Bukan Yesus yang menghalalkan Bang ya? Tunggu dulu, kembali dulu. Itu kan Alkitab. Bukan Yesus berarti ya Bang yang menghalalkan babi? Itu Paulus tulis itu muridnya siapa kah? Oh berarti Paulus yang menghalalkan ya? Paulus tulis itu siapa punya murid itu Paulus? Muridnya Tunggu. makhluk Paulus yang itu datang. muridnya siapa? Murid dari makhluk yang datang kepadanya mengaku Yesus. Jawab yang betul. Saya sudah menjawabnya Bang. Itu kan pengikut Kristus. Ya. Itu betul. kan pengikut Kristus. Betul sekali. Berarti yang diajarkan Paulus apa? Ajaran Kristus, ajaran Yesus. Betul tidak? Iya betul. Jadi yang dituangkan Paulus di 1 Korintus itu adalah pasti dia dengar dari Tuhan Yesus. Ya. Betul tidak? Oke, boleh saya bicara? Boleh. Ya silakan. Oke, dengarkan baik-baik. Yang datang menjadi guru bagi Paulus adalah mengaku Yesus tapi bukan manusia. Itu dulu. Yang datang kepada Paulus namanya Yesus Kristus. Tunggu dulu. Ini kan tapi bukan saya manusia. jawab tadi di Bang Suma masalah makan Iya babi. Pauluslah yang menghalalkan babi. Katanya Paulus menerima ilmunya dari Yesus Kristus. Kenapa dia? Pernahkah bertanya? Sabar dulu, belum selesai. Tetapi Yesus Kristus yang datang kepada Yesus Kristus yang datang kepadanya bukan anak Maria. Tapi yang kenapa jelas tertawa? itu yang datang kepada Paulus itu Yesus Kristus. Iya, mengaku Waktu perjalanannya Yesus. kemana itu Bang? Ke Damsyik, mengaku Yesus, tetapi bukan manusia. Tuhan. Nah, sekarang anak Maria Kan manusia di situ atau dia bukan? bilang Saulus. Udah. Siapa? Anak Maria itu manusia atau bukan? Manusia. Yang datang kepada Paulus menurut Paulus manusia atau bukan? Tuhan. Nah, bukan, berarti beda. Namanya sama, tapi beda oknum. Itu menurut Pak Bang Suma. Itu menurut Tapi Paulus. menurut Alkitab tidak demikian. Coba Anda baca Galatia 1. Itu tafsiran Bang Suma. Coba Tapi baca keyakinan Alkitab bahwa itu yang datang itu adalah Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dunia. Makanya Coba dia bilang Galatia. Saulus kenapa kau mengkhianati aku? Coba baca Galatia 1 nomor 1. Coba baca dulu. Tunggu dulu Bang Suma. Enggak usah terlalu jauh dulu, kita selesaikan Nggak jauh, dulu justru Anda yang jauh. Yang datang menghalalkan, dengar, yang datang menghalalkan babi itu bukan anak Maria. Tetapi saya sosok tidak bicara bilang anak Maria. Tetapi saya bilang sosok Tuhan Yesus. Iya, silakan Anda mau tuhankan, mau Anda hilangkan, bukan urusan saya. Saya hanya mengatakan yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria, bukan Yesus yang asli. Yesus. Bukan. Makanya saya itu bilang. Menurut Bang Suma. Nah, sekarang Anda baca. Menurut orang Kristen. Boleh nggak Anda baca Galatia 1 nomor 1? Boleh nggak? Ya, Bang Suma saja yang bacakan. Karena saya jujur saya tidak pegang Alkitab ini. Saya punya Alkitab, cuman saya di dalam bentuk elektronik ya, di dalam HP. Tapi kalau saya keluar dari situ kan saya kan tidak bisa video call lagi dengan Bang Suma kalau begitu. Dari Rasul Paulus yang diutus bukan oleh manusia. Bukan manusia yang mengutus, tetapi Yesus Kristus. Sebenarnya orang Kristen yang di dalam Alkitab itu di dalam Alkitab. Apa lagi? Kembalilah ke masalah babi.
berarti yang Kembali dulu ke menghalalkan masalah. babi bukan Yesus tapi makhluk goib. Yesus. Yesus manusia. Makanya saya yang tanya datang tadi, kepada Paulus bukan manusia, makhluk halus, beda. Yesus namanya memang sama. tidak ada dibilang, dibilang di situ makhluk halus. Itu Harus dia semua. ya, Paulus mengatakan. Paulus yang mengatakan. Paulus yang mengatakan. Galatia 1 nomor 11. Saudara-saudaraku, aku tegaskan kepadamu. Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kata Kristus. siapa? Galatia 1 nomor 11, baca. Mati meja. Apa dia bilang? Tunggu saya keluar. Saudara-saudaraku, keluar ini kita bahas masalah babi. Iya tidak, babi Sudah. halal oleh Tadi Paulus. Sementara Paulus menerima pengajaran halal babi itu bukan dari anak Maria, dari makhluk halus yang mengaku Yesus. Itu dalilnya Galatia Ini yang 1. salahnya Bang Suma karena Galatia 1 nomor Tunggu, saya baca 11 dulu. nomor 12. Silakan. Tunggu. Iya, silakan. Nomor 11 nomor 12 baca. Silakan. Anda baca, buktikan kalau sudah dibaca? Sudah? Sudah dibaca? Gimana? Enak. Enak dalilnya. Ternyata yang datang kepada Paulus bukan Yesus manusia. Kalau bukan Yesus manusia dan bergelar Kristus, berarti dia Kristus palsu. Karena Yesus manusia itu, kenapa dia disebut Kristus? Karena dia diurapi. Kalau dia bukan Yesus manusia, berarti dia bukan Kristus. Kalau dia bergelar Kristus, berarti palsu. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Kristus palsu datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Sayang Paulus membocorkan rahasianya sendiri bahwa yang datang bukanlah manusia. Stop. Yang Bang Suma. Saya lihat dari Anda sudah baca. Selalu menekankan. Anda sudah baca. Sudah. Paulus mengatakan yang datang Injil kepadanya manusia atau bukan manusia? Manusia atau bukan manusia? Yesus itu Kristus Tuhan. Bukan manusia Injil atau bukan manusia? Dia bicara Injil di situ. Coba yang bukan nyambung. Manusia. Tapi Injil. Anak Maria bukan manusia. Yesus Kristus itu dibilang Injil. Atau apa itu Injil? Kabar baik. Yang datang kepada Paulus bukan Injil manusia. Yang datang kepada baik. Maria. Yang datang kepada Maria Injil. Manusia atau bukan? Injil. Yang datang kepada Maria manusia atau bukan? Yang datang kepada malaikat. Kenapa jadi blon? Yang datang kepada Maria lahir dari rahim Maria manusia atau bukan? Ya kan kau bilang tadi yang datang kepada Maria itu kan malaikat. Iya, memberitakan lahirnya manusia atau bukan? Betul. Yesus Betul Kristus. Apa? Manusia yang disebut
Manusia. Sekarang yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Tunggu. Tapi yang dikandung Maria itu siapa di situ sebelumnya itu? Daging. Kudus. Roh Kudus. Udah, yang datang kepada Maria lahir di rahim Maria. Tapi kau cuma ambil sana ambil sini. Yang lahir manusia, sini, tidak memahami semua. Yang mengajarkan manusia, makanya penjelasanmu ngawur. Jadi tadi bicara masalah kesimpulannya yang menghalalkan babi adalah makhluk halus. Yang menghalalkan babi adalah makhluk halus yang datang memakai nama Yesus. Tidak mau menerima. Udah, abang dibawa. Kau cuma mau menang sendiri, egois. Biarin aja, saya kan berdata, Bang. Jadi yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, kata abang tadi, itulah yang mengajarkan Paulus untuk mengatakan babi halal, kan gitu. Nah sekarang kita tanya tuh, apakah itu Yesus asli? Ternyata bukan manusia. Kalau bukan manusia, lalu dia bergelar Kristus, berarti palsu. Karena yang disebut Kristus adalah manusia yang diurapi. Begitu keterangannya. Berarti kalau Anda mengatakan babi halal oleh ajaran Paulus, berarti yang menghalalkan adalah makhluk